Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Oke, tamu kali ini adalah tamu yang akhirnya menggugurkan segala prestasi Tamu gue. kolega lo. Yes. Berarti kan anak HI Unpar udah 4 ya? Iya. Ada 2 S3, satu siapa tuh? Mas Firzi. Iya. Bola, satu Dari Korea. Influencer Korea. S2 juga. Iya. S2, Kali ini S2, S3 datang kalah. sama satu kali. Akhirnya ada gue alumni UI, HI dan Dubes. wah udah kalah. Teman-teman saya kalah semua. Ini dia ada Dubes Senegal Ardian Wicaksono. Wis. Terima kasih Di sudah hadir di sini. Bisa mengharumkan nama HIUI. Iya. 4 tahun hampir kalah pamor. Iya, karena sejauh ini belum ada alumni HIUI yang datang. Oh. Teman-teman Mas Abdel ini belum ada. Iya. Alhamdulillah lah. Sudah. Akhir langsung Dubes lagi. Dubes. Langsung udah. Ultimate. Iya. Beda setahun sama gue. Iya, tuaan? Kata 88, gue 89. Oh iya. Tapi bininya temen gue 89. 89. Jadi kental lah. Gitu ya. Jadi HI dan HI nikahnya. HI dan HI. Wah. Istilahnya zaman dulu tuh nggak gaul. Gitu. Tapi HI emang dulu gak gaul sih. Emang ya nggak gaul. Iya. Masih main-main. Termasuk segitu-gitu aja lah. Udah orangnya dikit. Iya. Udah orangnya dikit. Terus mungkin karena beban kuliahnya juga berat. Kalau saya lain, karena HI itu terlalu banyak muter kemana-mana, ujungnya kembali lagi ke dalam lagi. Sana kemari dia balik lagi. Tapi secara visipnya bukannya gaul, visip nggak? Oh iya. Di UI-nya. Ya, HI itu kayak entitas tersendiri lah kalau di Divisip. Oh. Entitas yang paling kerennya lah. Terus tadi katanya nggak gaul. Iya, karena saking kerennya. Karena eksklusif tadi ya, cuma Eksklusif dikit. lah. Iya, cuma dikit. Cuma sedikit. Iya. HI 88. Istri HI juga udah. HI. Tapi anak kenapa nggak HI? Anak kenapa ngambil bisnis nih? Kebetulan nih kelihatannya dari kecil memang kelihatan ingin ada seninya dia, jiwa seni. Jadi ingin gambar, buat semacam grafik gitu ya, grafis yang dan sangat detail. Jadi kecil saya suka lihat, suka gambar ini. Jadi makanya terakhir waktu saya ajak ke luar juga, dia suka gambar itu bangunan-bangunan tua tuh. Detail sekali. Jadi saya terserah ke anak saya lah mau masuk HI atau mau nurusin bapak ibunya atau terserah dia mau apa, akhirnya memutuskan untuk ada seninya, ada bisnisnya, ada manajemennya. Jadi mudah-mudahan sih bisa tercapai aja ceritanya ya, menggabungkan semuanya itu. Sekarang dia senang fotografi karena saya arahkan untuk fotografi, jadi dia menggunakan foto itu untuk nantinya dibuat digital ya. Terus sama dia dibuat art, jadi ada macam-macam. Jadi kadang-kadang suka diminta sama temennya, maka tingkatnya, atau ada kegiatan-kegiatan. Kemarin waktu di Jerman dia juga berhasil karena di recognize karena dia buat digital album untuk foto, dan itu baru pertama kali dibuat oleh anak SMA di kelasnya gitu, dibuat digital album semua kegiatannya, akhirnya dia dapat apresiasi. Karena dia senang ngambil gambar dan istilahnya punya seni lah. Jadi kalau foto tuh dia nggak hanya sekedar foto, dia tahu background apanya, jadi harus
Fotonya bercerita. Jadi kalau ada acara di kantor ya sama teman-teman juga dipanggilin teman-teman saya. Ayo fotoin foto. Om sama Tante. Iya. Beda sama Rahman Pak di sini. Oh sama juga Pak. Agak beda. Dia senang beda. foto. Dia senang foto. fotonya sama. Tapi hasilnya nggak mirip. Ajaib kan? Foto Iya. padahal kan udah tinggal pencet tapi nggak mirip. nggak mirip Kok hasilnya. bisa nggak mirip? Padahal Miripnya foto. lebih ini ya, lebih bagus. seni lagi dia. Dia lebih seni lagi itu. Ke abstrak lah, lebih ke abstrak. Lebih gitu. ke langsung dibangga-banggain. Iya, iya. Apa tuh? Oh, out of the box. OTB. Oh, OTB. OTB. Iya, iya. Berarti Manggilnya Didi, Pak Didi. Pak Didi. Oh, Didi. Ardian, Didi. Lu Panggilnya manggil- Didi. Oh, Didi. Panggilnya Saya Didi. tuh sejarahnya ada panggilan Didi. Karena Kenapa? dulu tuh waktu SD itu nama Ardian itu kan panjang ya. Iya. Ardian panggil Ardi Didi. Nah, Didinya itulah. Jadi mulai kelas 6 SD mulai nama saya berubah antara Ardian dan Didi. Tapi nggak semuanya juga. Jadi sampai SMP kelas 3 masuk SMA udah dipanggil Ardian. Ardian. Nah, kalau di camp lu Ardian. Pak Ardian. iya. Oh, Ardian. Panggil Didi nggak kenal malah. Nah, Jadi lu kalau berubah camp lagi. lu bilang, saya kenal Didi. Didi. Nggak di, ada. di kampus mana? Didi lagi karena ada beberapa teman SMP yang sama-sama kuliah. Oh, kuliah Kemudian sama, Didi lagi. makanya Didi lagi. Kembali lah semua. Makanya gue juga kenalnya Didi. Malah gue nggak tahu namanya Ardian. Ya Selama kuliah? Iya nggak tahu, Didi aja gue tahu. Didi aja? Iya. Karena lingkungannya teman-teman yang keliling di antara 8988 ada beberapa yang teman saya dari SMP yang sama, ya. Yang dia udah ngomongnya Didi malah dia jadi cuma manggil. Panggilnya Didi. Iya, iya, iya. Oh. Berarti anak lu selama ini keliling-keliling juga sekolah dong? Iya, dia ikut di SD di mana deh? SD. Waktu SD dia jadi di mana? dia sempat SD di Jakarta. Kemudian di Amerika, SD yang di masih nih. di Washington, Iya. ya, SD. Lu ngapain waktu itu di sana? Di Washington itu sebagai koordinator fungsi politik waktu itu. 2013. Koordinator fungsi politik. Nah, itu Berapa lama itu, Pak, di sana? saya sampai datang itu konselor ya. Jadi menangani bantu untuk politik sekitar setahun, kemudian dia akan jadi koordinator fungsi kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Jadi total hampir 4 tahun. 4 tahun di 3 tahun, US 8 ya? bulan ya. Oh, berarti SD 4 tahun di Anak sana. saya SD di sana ya. Dari kelas? Dari kelas 3 misalnya, 3 SD. Sampai lulus berarti ya. Iya. SMP? SMP balik ke Jakarta di Al-Azhar waktu itu, Al-Azhar Bintaro. Ya. Terus berangkat lagi, ikut saya lagi ke Jerman. Dubes. Jerman, terus di sana saya pas waktu itu SMA ya, SMA kelas 1, sorry SMP kelas 3. Kemudian di sini, kemudian kita ke Jerman, masuk SMA, SMA-nya di International School of Hamburg. International School of Ya, Hamburg. tadinya saya mau rencana mau masukin dia di sekolah lokal. Ya. Dengan catatan kedepannya mungkin bisa berlanjut untuk ngambil universitas Kuliah di di sana. situ. Ya. Ya. Tapi ternyata juga nggak mudah karena anak saya akan turun kelas 2 tahun. Karena satu persiapan dan juga kelas bahasa. Oh iya. Kemudian Karena kalau dia lokal dari harus luar, Jerman, ya. turun lagi setahun, jadi kurang lebih 2 tahun Jerman. Wah sayang juga ya. Ya. Yang kedua kalau dia pun lama di sana kan berarti saya paling nggak harus ada di sana ya. Saya tugas cuma 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun gitu. Akhirnya saya putuskan adalah kita masukkan di international school walaupun biayanya juga lumayan mahal, tapi angka kreditnya itu bisa dimanfaatkan seandainya dia pindah, bisa dipindah ke Indonesia. Saya udah cek kurikulum dan lain-lain dan dia menerima transfer dari International School di sana. Ya. Waktu di Hamburg, Pak Didi sebagai Konsul Jenderal. Ya, konsul. Ingat nggak lu? Sering ngobrol konsul. Bukan konsultasi. Konsul jenderal itu bukan Konjen. konsultasi. Konjen lah. Di Hamburg. Di Hamburg. Gue pernah stand up. nah, Di Hamburg. ya, dia, Tapi saya online. Nah, kan Diajak. pas lagi COVID tuh. Pas lagi COVID Pas lagi jadi. COVID. Iya, iya, iya. Konjen. Sekarang Konjen. menjadi Oke, sekarang kita bicara dari awal deh. karir. Dari awal. Enggak, dari kenapa milih HI? Oh, kenapa milih HI? Zaman-zaman itu kan belum terlalu Emang ngetop-ngetop nih juga. ceritanya mungkin kalau flashback banget ya ke masa kecil tuh, kebetulan saya kan senang baca, jadi suka dikasih bapak saya tuh suka bawa majalah gitu atau buku-buku bergambar gitu, ada pesawat apa ditaruh di meja, terus saya kadang-kadang kalau kecil kan suka main Lego atau apa gitu kan, Ya. terus suka Ya. main-main yang di tanah itu loh. Ya. Akhirnya saya suka baca-baca, terus saya suka lihat loh ini kok ada apa ya, ada perang waktu tahun 76 kan, Presiden Ford segala macam. Saya cuma lihat-lihat di Times gitu lah, gambar sambil suka tanya bapak saya aja. Lah, bokap dapat dari mana itu? Udah ada? Waktu itu beliau kan di Pertamina ya, di Balikpapan. Kita tinggal di sana
sebagai apa istilahnya ya, membuka pertama kali beberapa Kilang. karena ada kilang-kilang itu bapak saya kan dokter. Jadi bapak saya ditugaskan di rumah sakit Pertamina. Oh, dokter. Pertama kali Iya. dibuka di sana karena banyak kepentingan Indonesia tahun 70 waktu itu. Iya. Jadi 69 saya lahir 70 dibawa bapak saya ke Balikpapan. Jadi saya belum tahu Jakarta waktu itu. Jadi saya lahir di Jakarta tapi Iya, setelah langsung dibawa ke Balikpapan. Balikpapan sampai usia 7 tahun. Nah itu bapak waktu itu suka ngasih cerita mengenai di luar negeri seperti apa. Sampai tahun-tahun saya SMP, SMA tuh beliau pernah cerita ke saya bapak dulu pernah mau jadi diplomat. Sudah masuk Akademi Dinas Luar Negeri tahun 50-an akhir. Darah murni. Tapi nggak bisa karena itu tadi apa adik-adik bapak kan banyak ya. Jadi dia lihat ada baiknya saya mendingan di Indonesia aja bantu orang tua untuk supaya adik-adiknya bisa sekolah bisa apa. Jadi akhirnya dia mutusin untuk Sekolah dokter? bergabung ke Kemlu tapi ngambil FKUI sebagai dokter. Gabung di Kemlu, ngambil Di Kemlu itu namanya Akademi Dinas Luar Negeri. Jadi setelah SMA atau apa tuh ikut masuk Fakultas Pendidikan. Terus dari sana bisa langsung masuk S1 ya, entah mau ambil apa baru masuk diplomat. Itu di akhir 50-an nggak salah. Terus, tapi karena bapak saya pindah ingin masuk ke UI ya, untuk FK, jadi tahun 59-60 keluar masuk ke UI. Oh, dulu dari SMA udah masuk akademi Ya, itu. kan dulu juga ada itu loh apa program yang namanya ADTL, jadi akademi, jadi belum university. Jadi lulusannya nggak perlu harus dari mungkin waktu itu ya, jadi benar-benar diprogramkan untuk hubungan luar negeri. Jadi masuk ADTL baru dididik lagi. Dididik lagi di Kemlu. Bapak saya tuh udah mau masuk terus nggak jadi, akhirnya masuk ke FKU. Udah ada Kalau diteruskan dia bisa terus untuk jadi. Jadi udah tahu lah ya soal dunia HI itu udah tahu. Nah itu cerita ngasih buku, suka bawa. Dulu ada namanya tuh buku, saya nggak pernah lupa tuh, namanya album cerita ternama tuh, tahun Album cerita 80-an, ternama. 70-80 tuh cerita mengenai sejarah-sejarah, ada Ben Hur, ada segala macam lah, ada Tom Sawyer segala ya. Nah itu membawa saya untuk melihat tuh dunia tuh ternyata nggak sempit, luas gitu kan. Akhirnya saya senang juga lihat ada atlas dunia. Ya. Tuh saya ingat SD tuh kelas 5, kelas 6. Saya baca-baca. Terus saya suka berangan-angan, mudah-mudahan saya bisa di sini. Kenapa kok namanya berbeda, kotanya, terus kenapa Eropa tuh musim dingin di daerah sana. Jadi saya baca sampai di situ ada keterangannya. Tuh bukunya sampai sekarang masih saya simpen, saya pinjemin ke ponakan saya. Karena dia juga senang international relation. Jadi saya baca-baca, kelas 6 SD. Saya disuruh ujian dulu kan, kita semua kan ujian geografi ya. Waktu di SD itu ada namanya ujian peta buta. Iya. Lo masih ada nggak? SMP? Ya? Ada peta buta ada. Jadi tunjukin lah semua dunia, capitalnya dikosongin. Iya betul. Aku suruh maju, Nebak, saya jawab semua. Benar. Karena emang saya udah bacaan saya, gambar pun saya tahu atlas apa. Jadi kaget juga, terus baru di situ SD wali kelasnya tuh itu udah bilang ya kamu kayaknya bagus tuh kalau kamu bisa lanjutkan karena senang internasional, kenang negara-negara ini. Nah di sana nanti kamu bisa ke depan nanti bisa jadi diplomat salah satunya gitu. Nah setelah itu Udah tahu ya. SMP didorong lagi, ada salah satu guru saya juga sejarah sama guru geografi. Beliau almarhumah sudah meninggal juga tapi itu bener-bener kayak memberi jalan gitu, bahwa kalau kamu masuk diplomat, kebetulan ada saudaranya di Kemlu, jadi cerita, wah saya udah mulai di luar jam sekolah saya juga tanya ke beliau gitu ya mengenai diplomat. Mulai kelas 2 SMP SMA saya bertekad untuk bisa masuk Kemlu, bisa jadi diplomat. Oleh karena itu saya harus masuk SMA-nya IPS, kuliahnya di HI. Jadi saya udah rencanakan tuh dari SMP. Dari SMP udah direncanain. Akhirnya saya alhamdulillah sampai SMP saya lulus langsung masuk SMA di Pangudi Luhur. Masuk IPS, emang saya mah tujuan sana. Terus saya selesai itu memilih langsung di FISIP UI HI. Keterima langsung di situ. Dan iya sesuai rencana semua berarti ya. Masuk terus sekarang. rencana berikutnya masuk Kemlunya kan. Nah itu juga deg-degan juga karena kan juga nggak gampang waktu itu kan. Tanya 1 banding 20 atau 1 banding 18 dulu nggak salah. Iya. Jadi yang lamar ribuan,
yang masuk cuma 18 atau 21, angkat saya cuma 21. Iya. Ya alhamdulillah masuk dan ya saya nikmati lah sampai di HI, FISIP ya ikut. Menikmati pelajaran-pelajarannya. Ya pertama-tama memang kita kan MKDU ya, jadi boleh dikatakan tuh kita harus menyesuaikan juga dengan sosiologi ya kan. Belajar administrasi juga, agak berat tuh. Iya. Terus ada lagi statistik, Abdel tuh jagonya statistik. Ada statistik. Ada MPM yang harus kita ke daerah kayak KKN-nya, tapi gue di semester 3 kalau nggak salah. Ya, udah harus semester 4. KKN kita. Nah setelah itu baru fokus di HI-nya. Jadi dosen-dosennya banyak ketemu dosen HI, terus ada dosen dari sastra, dari politik. Jadi kita benar-benar interconnected dengan berbagai isu itu. Dan banyak kan kalau zaman dulu kan ditanya masuk HI kan pasti masuknya sebagai apa, setelah lulus jadi diplomat ya. Tapi pada itu kan kita juga lihat banyak peluang juga di tempat lain kayak di BUMN, kemudian di MNC ya. Ada wartawan, ada NGOs gitu. Jurnalis ya benar. Tapi ya dulu konotasinya ya HI adalah diplomat. Dubes. Iya. Jadi dubes. Tapi lulus tahun berapa di? Saya lulus kelarnya di UI itu tahun 94. Memang agak lama karena saya banyak kegiatan. Cepet dong. Ya, 88, 94. 88 5 tahun masih cepet. 5 tahun lebih. 5 tahun selesai terus tahun ini kan skripsi. Jadi selesai lulusnya 6 tahun. 6 tahun. 9. Gue 96, 7 tahun gua. Terus kedua saya terlalu asik dengan kegiatan di Senat sama di Badan Perwakilan Mahasiswa BPM. Iya. Bolak-balik sama kegiatan HI, kita kan punya keluarga hubungan internasional. Terus kita juga ndiriin himpunan mahasiswa hubungan internasional. Iya. Kita sama-sama dari Parahyangan, Unpad, UNER, UGM. Kita mendirikan Pertemuan Nasional Mahasiswa Indonesia. Iya, Itu founding fathers-nya dari teman-teman Unpad, terus dibantu kita, terus kita sama-sama dirikan di tahun itu benar. Pertemuan Nasional tahun 89 di Bandung nggak salah. Jadi saya ikut terus tuh PNMI sampai 3-4 tahun. Saya baru lahir tuh Pak. Hah? Baru lahir. 89 saya baru lahir tuh. Dan kebetulan Udah ospek. dulu juga jurusan HI belum banyak kan. Iya. Baru kebanyakan negeri sama beberapa swasta. Tadi sempat ngobrol, udah hampir masuk Unpar juga katanya. Iya karena waktu itu saya sebagai cadangan. Jadi gini, dulu tuh kan kita harus kasih strategi ya. Strategi itu adalah kalau masuk UMPTN atau Supermaro kan kita cari yang high call-nya lah ya, UI ya. Yang kedua bisa mungkin Unpad, bisa UGM. Tapi untuk swastanya karena HI waktu itu yang banyak teman-teman saya juga sarankan Unpar. Jadi udah daftar? Waktu baru mau daftar, terus tiba-tiba alhamdulillah ada pengumuman dari mana? Dari sekolah saya terima di di undangan itu. PMDK. Ya. HI jadi PMDK. Kita berempat itu salah saya, Anita Din, ada 4 orang kita dari HI. Di 88. Ada PMDK. Jadi yang masuk HI itu cuma saya. Dari SMA saya itu banyak kan ekonomi sama teknik. SMA udah PL. Gondrong. Nah itu saya kaget juga, terus ternyata saya baru berpikir ya ternyata ya namanya grafik akademis kita tuh belum dilihat itu karena konsistensi sama dia akan menanjak di masa-masa tertentu. Jadi saya lihat PMDK itu salah satu tolak ukurnya atau indikatornya adalah raport yang dari hasil dari kelas 1 dari raport dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Udah kelas 1 ya, jadi udah harus. Iya. Jadi alhamdulillah lah saya berjuang mati-matian juga karena kelas 1 di SMA kan juga susah ya karena kita masih gabung dulu kan IPA IPS. Masih nyampur tuh. Masih harus belajar fisika. Dan kita belajar fisika, matematika, kimia. Kemudian padahal kita nggak mau ke sana tapi kan harus sama-sama kan. Iya. Tapi akhirnya lulus artinya banyak juga sih perjuangan juga tuh antara kelas 1 kelas 2 dan kelas 2 kelas 3 udah alhamdulillah udah tenang karena kan fokusnya di IPS. Dari SMP Bang, dari SMP. Udah mau jadi diplomat udah tahu. Udah ada cita-cita. Makanya sampai sekarang kalau ketemu sama teman-teman yang dulu SMP pasti bilangnya si Ardian kan dulu konsisten banget dia. Tujuannya udah tahu mau kemana. Bener. Makanya kemarin banyak WA tuh waktu ucapan selamat gini, wah lu emang dari dulu kan malah mau jadi dubes misalnya. Iya. Ya ini alhamdulillah lah setelah hampir 30 tahun di Kemlu bisa mencapai jenjang ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Indonesia dan amin. dan mendukung pemerintah.
kemajuan Indonesia. Dubes. Dari SMP loh. Dari SMP udah Ini tahu pengen Pak jadi. Didi SMP nih lagi, yes akhirnya aku sampai di sana. Iya. Tapi kalau yang selama di Kemlu, penempatan luar negerinya di mana aja, Di? Di Kemlu itu saya tadi. pertama kali kan di New York ya. New York itu tadi. Pertama tahun Pertama kali ke New York. Iya. Yang tadi 99. konsul itu tadi Iya. kan? Saya tuh masuk Kemlu kan 95 ya. CPNS kemudian 96 PNS, terus saya masuk diminta untuk membantu di Badan Pelaksana Gerakan Non-Blok. Jadi asisten khususnya Ambasador Duta Besar Keliling waktu itu almarhum Pak Nanas. Duta Besar Keliling itu maksudnya apa? Gimana Duta sih, Di? Besar dengan tugas khusus untuk menangani masalah non-blok dan isu-isu negara berkembang. Setiap negara punya Duta Besar Keliling itu? Biasanya tergantung dari kepentingan negara itu ya. Biasanya kalau memang ada isu khusus di mana Indonesia harus berperan dan bisa memajukan peran itu di multilateral, kita bisa menunjuk atau pemerintah bisa menunjuk seorang biasanya ambasador senior gitu ya, yang punya dipandang juga di dunia internasional, bisa ditunjuk sebagai duta besar keliling atau ambassador at large dulu istilahnya. Tapi tugasnya memang untuk memajukan hubungan Indonesia dengan negara berkembang, dengan negara non-blok, baik dari segi ekonomi maupun politik. Karena kita juga mungkin dulu adalah inisiator dari non-blok Dulu ya. karena kita pernah jadi kepala ketua gerakan non-blok tahun 92, itu dilanjutkan di tahun 96, dan kantornya pun berubah jadi Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non-Blok menjadi Badan Pelaksana Gerakan Non-Blok. Tapi tetap isunya adalah isu Selatan-Selatan. Selatan-Selatan ya. Pak Nana waktu itu diminta untuk melanjutkan sampai tahun 99. Tapi berkantor di New York? Di Kemlu juga. Oh, di Kemlu. Ini sebelum Tapi ya, sebelum ke New York ya. sebelum ke New York. Tugas-tugasnya macam-macam, bisa kita ditugaskan untuk di New York karena ada beberapa isu mengenai gerakan non-blok, dan juga ada pertemuan di Amerika Latin, kemudian juga di Asia, di Afrika. Jadi lumayan challenging juga karena kita 3 tahun di sana. Setelah itu eligible untuk berangkat lagi, yaitu penempatan pertama ke New York. New York itu. Jadi teman-teman di direktorat yang ada di Kemlu, saya di ekstra struktural di gerakan non-blok, tapi tetap payungnya atau induknya di Kemlu. Induknya di Kemlu. Administrasinya tetap di Kemlu, tapi tugasnya untuk tugas-tugas penanganan ini. Blok. Gerakan non-blok yang kita Langsung belajar baru, ya. Iya, baru masuk Kemlu. Tapi tim si duta besar keliling itu semua dari Kemlu. Ya, dari Kemlu. Kalau waktu itu cuma ada beberapa, tapi yang waktu itu hanya Pak Nana yang ditugaskan untuk menangani, untuk meneruskan. Tapi asistennya banyak kan yang Ya, maksudnya di kayak bawahnya tuh asisten-asisten yang mantan dubes juga, ada yang mantan eselon 1, dan mereka membantu juga untuk isu politik, ekonomi, kemudian sosial budaya. Nah, belum title-nya apa tuh waktu itu? Berarti seperingkat sama mantan dubes itu udah dengan, masih kalau muda saya waktu kan? itu udah sebutnya jadi attaché tetap. Jadi untuk jenjang pertama ya, kita attaché. Tapi yang kita mendapatkan pengalaman yang challenging dan juga tidak dilupakan adalah kita langsung bisa berhubungan dengan atasan kita yang sudah duta besar. Kalau itu dia kan. di birokrasi yang di Kemlu-nya pada waktu itu kan agak susah ya. Kita kan harus ke Kasubdit dulu, Kasubdit ke direktur, direktur ke dirjen, dirjen ke dubes. Nah ini alhamdulillah kita bisa langsung berhubungan dan membantu apa yang diinginkan, diminta. Jadi kita menyiapkan semua bahan-bahan segala macam dan juga persiapan pertemuan. Itu ditunjuk atau Kita ikut? diminta ada waktu itu angkatan saya diminta 3 orang. 3 orang, saya dan 2 orang teman saya, dan kebetulan 2 orang teman saya ini, satu dubes di Jenewa, yang satu lagi Sekarang ini nih. salah satu di Kemlu. Jadi alhamdulillah lah bisa Tim bisa itu udah mencapai jenjang itu. Iya. Eselon 1 itu adalah eselon terakhir. Salah satunya staf ahli teman saya itu. Staf ahli. Nah, tapi ini kalau kita lihat kan badan pelaksana ini kan dimulainya kan dari pada saat Indonesia jadi ketua gerakan non-blok, jadi tahun 90. Jadi banyak juga selain saya bertiga, sebelumnya ada lagi angkatan sebelumnya. Jadi saya bantuin angkatan sebelumnya yang berkecimpung kuat juga di gerakan non-blok sebelumnya lagi. Jadi kita estafet lah. Estafet ya. Dan selain 3 tuh ada lagi beberapa lagi staff. Jadi dan ini alhamdulillah semuanya yang saya lihat sudah menduduki tempat-tempat jabatan yang strategis lah ya. juga. Jadi kayaknya memang itu kalau terlibat dalam si gerak
Tim di Gerakan Non-Blok itu emang orang-orang pilihan jadi kayaknya. Ya kelihatannya mereka nyari dari dari Pusdiklat. Dia minta ke Pusdiklat tuh stafnya seperti yang maunya seperti ini. Nah, Dites lagi nggak Pak waktu itu? Pusdiklat Nggak dites lagi? Tapi dikasih masa percobaan 3 bulan. Jadi dia ambil dulu di usernya ini, dimanfaatkan 3 bulan, kalau dianggap oke, jalan terus, kalau enggak pas, ganti lagi. Ada yang sempat diganti-ganti? Kalau itu enggak ada. Jadi kita langsung, kalau yang sebelumnya saya kurang tahu ya, tapi rata-rata biasanya dari Pusdiklat udah diambil dari orang yang udah itu. Artinya yang bisa nantinya membantu lah keinginan dari pimpinan waktu itu. Jadi sebenarnya semua bisa, hanya masalahnya kesempatan, dan pada saat itu saya kebetulan kepilih juga. Jadi intinya ya kita masing-masing kan punya punya pengalaman dalam bidang canda di muka ya, ada yang di direktorat mana, dirjen mana. Kebetulan kita masuk di BPGNB, kemudian baru masuk di organisasi di struktural, penempatan waktu itu pas penutupan kantornya juga akan sudah selesai tugasnya, saya ditugaskan akhirnya ke luar negeri. Iya. New York langsung. Balik dari New York 2002. Ya. Balik ke ada yang menarik waktu di New York nih ya, karena bersamaan dengan WTC ya, yang peristiwa 9/11. Iya, 2001 ya. 2001 ya. Itu saya alhamdulillah tuh mendapat kepercayaan dari Pak Konjen waktu itu untuk membantu masyarakat kita yang terdampak oleh Twin Tower Collapse itu. Dan saya terus terang benar-benar karena banyak sekali pertanyaan dari Jakarta, saya juga ambil inisiatif juga untuk mencari informasi juga di saat itu. Amerika saat ibaratnya mereka nggak percaya lah gitu. Kayak film-film di Hollywood ya, American Under Attack. Jadi saya juga berusaha ingin tahu ada apa sih, dan karena ini pasti concern dari kita adalah bagaimana nasib teman-teman kita yang berada di sekitar situ. Memang itu catat lumayan banyak yang melapor ke KJRI, tapi kita terus cari benar-benar informasi yang mendalam, sampai saya itu akhirnya juga bawa beberapa wartawan ke dekat lokasinya terakhir tuh. Pada saat runtuhnya di sore hari itu saya masih berada di situ, dan dibolehkan karena saya pakai mobil dengan plat kedutaan. Terus saya juga bawa tugas dari KJRI, jadi dikasih izin. Dan saya memang lihat kondisinya luar biasa karena tank di mana-mana, panser di mana-mana. Dan kita kan nggak boleh bergerak di radius berapa ya, jadi harus nah itu saya bisa masuk di kawasan tertentu yang saya sambil mencari informasi di rumah sakit, ya siapa-siapa dari warga yang terdampak gitu. Ada nggak kita? Ya. Yang di gedung itu? Sebenarnya kan tuh yang menjadi dampaknya itu kan menyebarnya lumayan cepat ya, karena pada saat bersamaan itu di situ kan lagi jam-jam kantor tuh, jam 8:30 ada tabrakan pertama 8:30 nggak salah, terus yang kedua kan jam 9 lebih. Nah itu memang banyak nyebar, ada juga yang lari kemudian terjun ke Sungai Hudson River sama East River, terus HP-nya nggak tahu kemana, jadi nggak bisa dihubungi orang-orang dari Jakarta. Jadi karena nggak bisa dihubungi, dianggapnya sudah menjadi bagian dari korban. Tapi setelah ditelusuri kan ada 3.000 ya korban ya, yang disangka korban, tapi ada beberapa yang dikatakan sudah namanya ternyata ada, dan ada kontaknya. Kita juga buat ada satgas juga di sana. Itu setahun tuh proses luar biasa. Jadi kita juga memastikan warga kita benar-benar tidak terdampak ataupun terdampak seperti apa. Tapi yang satu korban kita adalah yang di pesawat, yang dalam perjalanan dari Boston ke LA. Dia di dalam pesawatnya justru? Situ, cuma satu orang warga kita ya. Kita bantu keluarganya juga sampai mendeteksi DNA-nya dan lain-lain. Akhirnya lancar semuanya berjalan, dan ada bantuan dukungan juga dari pemerintah Amerika. Itu ya nggak kita aja, Indonesia, semua negara juga pada sibuk, dan kita juga ikut acara memorialnya tuh setahun, peringatannya 2 tahun 3 tahun, dan banyak beberapa pejabat, kemudian juga dari masyarakat kita yang bertanya-tanya, tapi kita alhamdulillah bisa atasi. Dan yang menariknya lagi nih, cerita yang menariknya lagi, istri saya itu kebetulan juga lagi terbang pada jam yang hampir sama menuju ke New York setelah pulang dari Indonesia, karena kebetulan kan saya pulang karena ada kepentingan keluarga sakit keras ya. Jadi saya pulang duluan, istri saya nyusul. Nah nyusul ini bertepatan di tanggal 21 September. Hanya
pesawatnya itu 1 jam setelah pesawat kedua nabrak. Jadi pesawatnya di reroute, harusnya mendarat. Jadi pesawat itu ada di kantor. Itu jauh nggak dari si WTC kantor? 60 blok dari kantor. Jadi kantor itu blok 68 Street, di bawah itu kan Lower Manhattan. Lower Manhattan tuh yang udah masuk ke arah Financial Center ya, 60-70 blok lah. Tapi kalau dari kantor kelihatan, jalan sedikit dari bawah itu udah kelihatan. Nah itu saya juga bawa mobil dan pagi-pagi itu saya lagi jalan dari garasi, karena harus nyewa garasi ya. Itu sampai di kantor ditelepon sama El Sinta, satu radio swasta. Iya. El Sinta. Dan nanya, Pak ada pesawat yang nabrak gedung. Dia bilang, loh pesawat apa ya? Kalau mungkin pesawat baling-baling mungkin lagi latihan. Enggak Pak, ini pesawat gede. Pas saya buka di TV, pas yang kedua. Yang kedua. Saya keluar, udah berasap dan lain-lain lah. Iya. Akhirnya, wah baru dari situ saya cek istri saya, juga sama kondisinya pesawatnya nggak jelas kemana. Jadi pesawatnya di reroute, tadinya pesawatnya akan kembali lagi ke Tokyo. Oke. Oh karena Kondisi dari begitu. situ. Iya, Tapi iya. akhirnya pesawatnya nih muter di beberapa kota termasuk ke Chicago. Dan hampir 10 hari itu saya nggak tahu nasib istri saya. 10 hari nggak ada kabar? Saya coba telepon di nomor penerbangan itu bahwa istri kamu selamat, nggak usah khawatir, tapi Oke. kita nggak bisa memberitahukan Di mana? lokasinya di mana. karena apa ya? Iya, Ya alasan. karena keamanan, karena kan jadi setelah kejadian 9/11 itu semua pesawat nggak boleh terbang di Amerika. Dan semua komunikasi dibatasi, HP semua nggak bisa dengan mudah. Dan semua jalan itu ditutup. Harus untuk ke New York, keluar New York itu cuma diawasi. Dan barulah istri saya itu tiba 12 hari kemudian menggunakan bis dari Chicago ke New York. New York. Karena nggak berani juga naik pesawat kan. Karena pesawat masih terbatas banget tuh. Iya, iya. Akhirnya tuh baru bisa kontak tuh istri. Wah, udah kasih tahu bahwa istri kamu akan datang jam sekian, tanggal sekian. Ketemunya di street mana, udah Iya. baru. Jadi saya nolongin di satu sisi, saya alhamdulillah bisa membantu masyarakat kita yang itu banyak informasi. Tapi satu sisi saya pun kehilangan kontak dengan istri Iya. saya di mana posisinya. Pas cerita kemana katanya istri? Iya itu Mendaratnya? dia pindah-pindah, jadi di Mendarat di Chicago? terus pesawat, terus nunggu dulu hampir 3-4, hampir 5-6 jam di pesawat, terus turun, Terus? tinggal di hotel A, terus berapa hari tinggal lagi di hotel B, jadi muter-muter. Dan nggak boleh Nggak boleh berhubungan. megang HP, Emang nggak boleh, hubungan nggak boleh. Dan HP kan susah untuk dikontak. Iya. Jadi banyak kan juga masih telepon yang landline saat ini, karena kalau pakai telepon HP Ya Allah. komunikasinya dibatasi. Kirain nggak ada kabar seharian Hari, itu atau 12 2 hari. Dan saya tuh pulang juga bertanya-tanya, udah gimana ya istri saya tuh. Sementara di New York tuh kondisinya sudah sangat hektik ya. Iya. Terus kan maaf ya, Asap. asapnya baunya kan udah agak beda ya. Oh, Campuran betul. plastik dan Iya, betul. Jadi kondisinya mau nggak terlalu, dan kita jalan kaki tuh pulang dari mana, banyak teman-teman pulang jalan kaki dari Manhattan. Heeh. Karena rumah mereka banyak kan di Queens ya. Iya. Jadi jalan tuh melalui jembatan itu yang harus mungkin berapa kilo ya jalan kaki karena nggak boleh ada kendaraan. Tapi saya karena standby terus di kantor nggak pulang-pulang sampai beberapa hari. Setelah hari ketiga keempat baru saya pakai kendaraan, minta izin untuk bisa pulang sebentar, balik lagi sambil ya itu mencari kabar-kabar terus. Oh, berarti di kantor sempat beberapa hari juga nggak Ya pulang? kita kan malam karena banyak telepon dari Jakarta kan. Oh iya, perbedaan terus waktu. ya. Perbedaan waktunya ya. Jadi ya. jam 12 sini 12 malam Iya, tetap iya. paksa kita buat semacam satgas dengan teman KJRI ganti-gantian untuk tugas itu. Anak gimana waktu itu, Pak? Saya belum punya anak. Ah, Saya baru punya anak pas tahun 2006. Oh, lah yang itu mau yang ke berangkat. Amerika? 2002. Mau berangkat ke Finlandia itu baru Nggak saya. yang SD di Oh itu tahun 2013. Oh, udah beda lagi ke Washington. Amerika Beda lagi. lagi. Oh, Amerika beda lagi itu Ini ya. peralatan pertama kan, jadi masih atase terus sek 3. Oh, 2 kali Saya berarti. nanganin ekonomi, nanganin penerangan dan sosial budaya. Alhamdulillah selesai 2002, terus baru kembali Jakarta. Serem juga ceritanya ya. Oh jadi ternyata begitu yang si 9/11 ini memang kayak di lockdown gitu si New York ini. Ya memang kan keamanan dari segi karena mereka juga melihat keamanan di saat itu kan nggak tahu siapa yang menjadi pelakunya. Oh iya. Kedua Washington kan juga diserang tuh pesawat. Jadi Yang ada Pentagon itu ya. radar di mana ya. pesawat-pesawat yang terbang itu navigasinya dimatikan. Jadi takutnya juga ada serangan-serangan Yang lain ya. beruntun lagi. Ya. Makanya semua dimatikan, terus jaringan komunikasi dimatikan juga. Dan kita memang hidup dalam situasi new normal juga itu sampai hampir
3-4 tahun, 5 tahun sampai seterusnya kan yang counter terrorism dan lain-lain. Iya. Di New York terasa sekali karena memang jadi, tapi yang saya juga bisa memahami ya, jadi pada saat itu ya kembali yang namanya ada hikmahnya itu salah satunya banyak orang Amerika itu mulai bertanya-tanya mengenai Islam, mengenai jihad. Jadi saya sempat baca tuh kalau nggak salah waktu itu tahun 2002 apa ya, 2001 akhir. Jadi ada beberapa kampus yang buka yang namanya summer school. Itu bacaannya mengenai bagaimana mendalami atau sejarah Islam. Jadi satu sisi juga banyak yang nggak mengenal itu. Islam seperti apa, jihad atau apa. Jadi nah ini yang bagus juga, kita juga bisa berdialog. Itu juga banyak sekali ya kegiatan-kegiatan dialog antar umat, jadi toleransi dan lain. Jadi untuk meredam juga bahwa nggak semua teroris itu adalah Islam. Kedok agama, adalah kepentingan tertentu. Yang paling penting ya bagaimana membawa Indonesia namanya juga tetap tidak terdampak. Sebagai negara Islam negara mayoritas Muslim ya. Muslim. Balik ke Kemlu nih setelah 2002 sampai 2005. Sekretaris 2 Biro Kepegawaian. Ini lebih administratif dong. Sebelum pulang dari New York tuh sudah ada yang menghubungi saya saya diminta bantu untuk menangani sistem informasi manajemen bagi kepegawaian administrasi. Saya juga pengalaman saya itu karena saya senang utang-atik komputer. Utang komputer, jadi kadang-kadang waktu zaman di New York itu saya ngerjakan adalah merubah dari analog ke digital pakai komputer. Jadi saya kadang suka ada rezeki ya saya beli kamera digital. Waktu pertama kali kamera digital kan di era tahun 2000-2001. Olympus kan saya pertama kali. Terus saya mulai buat promosi Indonesia, terus saya hidupkan yang pita kaset, video kaset zaman dulu tahun 80-an yang Garuda tuh. Iklan-iklan saya masukin digital. Terus saya buat database-nya Jadi ada yang mengamati itu. Jadi saya apa-apa kalau di kantor alhamdulillah waktu itu selalu diminta untuk bantu membenahi sistem informasi. Saya yang diminta dan kebetulan saya bisa ngerjain itu. Dan kan kalau seneng aja ngutang-atik itu aja. Kalau kata orang sekarang kan jangan sampai bos tahu kita punya kebiasaan lain. Jadi disuruh-suruh nanti di luar job desk. Akhirnya nggak lama diminta untuk itu. Jadi menangani itu dan alhamdulillah juga di Kemlu ya sampai sekarang sistemnya juga masih berjalan dengan baik. Karena kita bisa mengetahui semua mapping kepegawaian kita. Hobi lah malu bang. Ngulik-ngulik komputer. Ngulik komputer ya. Iya. Cuma gua kan nggak di Kemlu ngulik. Ngulik di rumah aja ya. Nggak ada yang lihat. Kagak ada yang lihat juga. Malah ngapain sih lo gitu. Iya. Hobinya sama cuma beda tempat beda aja tempat. Ya. Kalau hobinya di Kemlu ya jadi kepala subbagian data akhirnya. Jadi saya itu ditempati di Kasubag Data. Kasubag Data. Iya. Terus tapi saya menikmati karena akhirnya saya bisa berteman dengan staf-staf lokal ya. Yang bukan diplomat lah. Bagaimana susahnya, bagaimana mereka senangnya, bagaimana mereka harus mengalami kesulitan keuangan. Kita dengarkan semua dan saya bisa meresapi di situ. Terus kita buat database dokumen menggunakan zaman dulu tuh istilahnya hyperspeed scanner ya. Jadi data-data tuh diolah ke digital itu pertama kali kita jajaki di situ dan agak kesulitan juga karena beberapa dokumen udah rusak ya. Iya. Mungkin kita perlu tempat untuk penyiapan karena orang mungkin ya sekedar dokumen ya, tapi the next dokumen itu menjadi sejarah, menjadi bagian dari hidup. Jadi kita digitalisasi waktu itu udah mulai pelan-pelan. Termasuk database. Jadi kita tahu berapa jumlahnya pegawai kita pada saat itu, siapa aja, recordnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, prestasinya seperti apa, catatan seperti apa. Ya. Sampai 2005. Nah 2005 ke 2009 tapi emang apa namanya nih? Bagiannya nih lompat-lompat banget ya lo lihat ya. Iya. Satu pertama asisten non-blok. Atasnya tadi. Iya, terus pindah ke sosial budaya. Terus biro kepegawaian. Terus kepegawaian administrasi lah. Sekarang 2005 2009 ke ekonomi. Itu ininya gimana sih? Ini memang kebetulan waktu itu saya juga ada kepala perwakilan yang mencari staf juga di Finland.
untuk tugas-tugas seperti itu, dan kebetulan saya waktu itu juga eligible untuk penempatan. Iya, udah berapa Ditanya tahun sama tuh ya? atasan saya untuk kamu bersedia nggak kalau ditempatkan di Finlandia, tugasnya ini. Saya bilang ya saya siap, tapi saya harus bicara juga dengan keluarga. Saya kasih waktu 3 hari, saya bilang, saya putuskan sama istri, pokoknya kita kalau udah yang namanya arahan pimpinan dan memang keinginan dari pimpinan yang memang nantinya akan bisa menambah pengalaman kita, Pak, ya kita terima aja. Terus saya terima, dan alhamdulillah ya penempatan di Finlandia dari tahun 2005 sampai 2009. Nah, yang menariknya di Finland ini, saya itu kan menangin ekonomi ya. Disitulah pertama kali juga saya mulai menjadi semacam tanda kutip ya, kayak promosi produk dan komoditi lah, kayak salesman kadang kutip. Karena banyak produk kita nggak dikenal sama sekali di Finlandia. Yang Finlandia itu dulu berita sama Indonesia tuh nggak banyak. Yang kedua, kalaupun ada, beritanya terbatas kepada masalah perdamaian Aceh sama bencana. Baru itu kedengeran. Saya lagi Konflik sama bencana aja yang kedengeran. Terus saya mempromosikan Indonesia itu dari pariwisata, kita benahi promosinya melalui Matka Travel Fair. Terus yang kedua, yang menarik lagi, saya tuh tiap bulan saya punya tugas adalah bawa sampel-sampel dari toko ke toko, saya gedorin. Jadi yang ada lucunya, saya cerita tuh ke retail, salah satu retail besar di Finland. Saya bawa itu semua sampel dari teh, terus ada frozen fruit, terus ada kopi, segala. Atau ambil saya gelarin, silakan Indonesia punya ini. Dia kaget loh. Oh iya punya deh, yang dia tahu kan dari negara Asia Tenggara tertentu ya. Ini kok Indonesia ada gitu, terus dia nanya, terus lama-lama dia bingung. Are you serious a diplomat or just a salesman? Ya. Oh, saya bilang sih, please, pokoknya ini saya cuma buka jalan, selebihnya kamu berhubungan bisnis dengan yang bersangkutan. Jadi cuma ngasih tahu aja nih. Jadi saya nggak ada kepentingan apa-apa. Iya. Nggak ada urusan komisi. Yang penting adalah kamu bisa saya hubungkan dengan pihak Indonesia. Tahu. Nah, mulailah mereka berhubungan dan kita adakan bisnis trip atau bisnis visit ke Indonesia. Terus kita padukan dengan Trade Expo. Kalau salah itu ada semacam promosi ekspor Indonesia. Yang lebih menarik lagi adalah saya bisa meyakinkan kopi Indonesia itu benar-benar salah satu kopi yang unik terbaik, dan harus diminum di Finland. Nah, ini ceritanya juga sama. Saya juga ngidor-ngidorin kopi itu sambil saya cerita mengenai salah satu kehebatan kopi Indonesia. Kenapa? Karena Starbucks aja menggunakan kopi Sumatera waktu itu yang namanya Mandailing. Itu tahun 2000, kopi Indonesia itu Mandailing itu salah satu dari 3 kopi yang dipilih sebagai Coffee of the Year waktu itu. Jadi ada dari Latin Amerika, ada dari Asia, ada lagi satu dari Afrika. Digabung, tapi yang dari Asia ada Indonesia. Dari Indonesia. Nah, akhirnya diundanglah Duta Besar RI di Washington DC untuk menyaksikan launching itu. Nah, terus saya juga akhirnya ketemu dengan salah satu CEO perusahaan terbesar kopi di mana? Di Finland. Terus saya diundang ke tim pemasarannya. Saya sudah kayak presentasi produk Indonesia. Jadi saya kayak punya produk sendiri, saya yakinkan kopi Indonesia, ini rasa. Kebetulan saya penggemar kopi. Jadi saya jelasin. Akhirnya nggak sebulan kemudian dia nelpon saya, kita akan kirim tim ke Indonesia untuk mencari biji kopi Indonesia. Nah, terus mereka ke Indonesia, kita hubungkan, selesai ada tugas saya kan. Terus berikutnya saya meyakinkan lagi lokal roastery. Itu ada roastery orang Peru, istrinya orang Finland. Terus saya diundang, dia kuris dengan kopi-kopi Indonesia gitu. Terus diundang ke salah satu roastery-nya yang kecil tapi menarik di luar kota. Terus dia mulai, wah boleh juga ya. Terus nggak lama gitu juga datang juga dia ke Sumatera, belilah kopi Preang Gayo waktu itu ya, namanya kan Mandailing waktu ya. Terus bawa, terus nggak lama ada expo produk makanan. Saya diundang oleh perusahaan itu sama teman saya itu, datang. Terus saya kaget, itu udah buat itu packagingnya kopi Indonesia. Dari hasil yang dia roastery yang dia datang ke Indonesia, jadi saya ini kalau berpikir bagus juga ya, artinya apa yang kita lakukan kan nggak hanya negosiasi di meja-meja negosiasi, tapi secara kita bisa meyakinkan orang dengan produk Indonesia. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Jadi
saya memang akhirnya senang untuk mempromot sesuatu. Selain kopi apa Pak? Di sana? Di Finland itu yang tertarik mereka? Yang kita kejar memang itu adalah komoditas yang disukai mereka, karena Finland itu peminum kopi terbanyak di dunia menurut catatan 2004-2005 itu 20 kg per tahun. Per kapita. Jadi mereka tuh dari pagi, siang, sore, malam minum kopi. Starling. Starbucks clear. Dan kopinya, kopi Nordik itu kan khusus kopinya tuh asamnya luar biasa. Jadi yang mereka pakai biasanya di Latin Amerika. Biasanya mereka tuh Kolombia mereka pakai. Oh, Kolombia ya. Tapi Indonesia dipakai untuk house blend, di campurannya, untuk robustanya, untuk yang espressonya dia pakai Indonesia. Salah satunya itu. Jadi memang karena itulah makanya sasaran saya adalah kopi. Sampai sekarang terakhir waktu saya juga bantu pameran kopi di Finland tahun 2024. Itu juga kita konekkan dengan pemain-pemain kita juga. Tapi saya sekarang melihat kopi itu juga menjadi tidak hanya sekedar komoditas ya dan minuman, tapi kadang-kadang kita bisa gunakan untuk diplomasi. Di Jerman itu terpakai. Jadi sebelum saya ngomong masalah bisnis, masalah yang berat, saya bicara masalah kopi dulu, baru dia cair kan. Karena mereka minum kopi juga. Jerman itu peminum kopi terbanyak di Eropa. Itu 100. Jadi bukan peminum minuman keras dia, bir enggak. Jerman itu nomor 1 bir ya? Adalah kopi 116 liter per tahun per kapita. Terus yang kedua tuh air minum, yang ketiga baru bir. Ya. Iya, padahal Jerman kan Oktoberfest terkenal jadi, kan, bir. Tapi dia kopinya lebih kopi filter ya, jadi kopi yang memang kopi sehari-hari diminum. Jadi bukan kopi yang specialty coffee kan. Iya. Kalau di Finland campur antara specialty dan filter. Selama ini kita tahunya Itali aja ya. Iya. Yang ngopi itu Itali. Itali dia pintar untuk meramunya dan juga membuat kopi itu menjadi menarik dengan cita rasa dan alat-alatnya. Dan peraturan-peraturannya itu. Peraturan-peraturannya. Nggak boleh mesen jam berapa, nggak boleh mesen jam berapa. Ternyata Finland ya, ternyata juga Finland juga tinggi. Dan sampai sekarang masih berjalan ya orang beli kopi ke Indonesia, Finlandia ini. Saya rasa malah sekarang udah kafe kita juga ada di sana, ada restoran juga. Malah teman-teman saya cerita sekarang sudah banyak lah kopi Indonesia. Kopi juga. Indonesia ya. Pameran kita juga udah ikut di Eropa rata-rata ya. Jerman itu juga susah loh kita untuk merubah cita rasa kopi mereka ya, karena mereka kan kopi cita rasanya nggak seperti kita kan bisa mengenal yang namanya French roast kan, Italian roast ya. Jadi ada darknya, ada apa istilahnya ya, ada note-nya tuh yang hanya itu aja gitu. Kita kan banyak beraneka ragam. Jadi saya selalu kalau di Jerman itu mungkin kita tidak mengejar untuk menambah volume karena cukup berat, karena harus berhadapan sama Vietnam sama Brazil. Indonesia itu kan nggak salah ranking 11 atau 12. Sebelumnya sempat 10 eksportir ke Jerman. Nah itu juga kita akan banyak dengan variasi-variasi itu, specialty coffee itu. Tapi ya saya juga berkali-kali bicara kalau lagi seminar kopi segala atau ada online mengenai pembicaraan diskusi kopi ya, selain adanya specialty coffee itu sendiri ya, geographical identification itu juga perlu diangkatnya Indonesia coffee-nya itu. Karena banyak di Jerman, di Eropa tuh taunya Bajawa tuh mana ya? Di mana? Indonesia nggak tahu. Saya minum tapi Bajawa itu Indonesia gitu, karena ini ada kopi Bali misalnya Kitamani itu Indonesia. Kali negara lain saya lihat Indonesia negara A baru di bawahnya. Satu sisi memang menguntungkan karena kita menjual specialty coffee kita tapi satu sisi kita harus meyakinkan bahwa itu kopi Indonesia. Dia pikir dia kopi negara lain enak kopi ini gitu. Harusnya Indonesia dulu gitu ya. Baru dan alhamdulillah di Jerman kita ada kafe juga, ada anak muda juga yang punya kafe. Dan kita selalu kerjasama dengan mereka, juga ada orang Jerman, diaspora Indonesia yang juga buka kafe. Sekarang udah beberapa ada kafe. Di Jerman? Di kota-kota mana aja tuh, Di? Yang pasti ada namanya kafe itu di Köln, itu Merah Manis tuh ada. Terus anak muda-muda juga, dan saya tahu persis itu berdirinya. Terus juga ada beberapa kafe juga. Kayaknya ada yang baru ya, tapi saya belum tahu persis sekarang sama pemilik, tapi saya rasa udah mulai berkembang ya. Dan kita juga menyarankan kalau ada restoran Indonesia, kalau bisa ya kopinya kopi Indonesia. Jangan kopi negara lain gitu. Lu Jerman ada nggak nanti? Insya Allah ada. Oktober, insya Allah.
Nah, kalau ke Jerman nanti dimanfaatin, saya kan kasih kontak tuh teman-teman yang Siap. punya. Nggak, yang liburan ini ada nggak? Oh, liburan ini Ada nggak? Juni ke Jerman, Frankfurt rencananya. Oh, Frankfurt. Rencananya masih ya. Gue mau ada show stand up ke Jerman, Ya, insya Allah. bagus lah. Bulan Oktober nanti. Itu ada KJRI kita di Frankfurt nanti Di bisa Frankfurt, ya. dibantu. Yang kedua ada Jangan kita Pak kan. Didi, jangan terlalu. Masa dibantu? Masa Biarin, mau biarin. liburan aja pakai Ya, restoran, bukan liburan. ada kenalan. Bukan Oh, nanti liburan, yang nanti nanti. yang show. Minimal dengan diaspora kita juga kita bisa mempromosikan Iya, Indonesia. iya. Keren. Disupport ya. Langsung Ih, ngopi keren. nih, ngopi Bali. Siap, gue udah sama Mamat udah siap. Udah enak formasinya, udah enak. Dan nyaman. Udah nyaman. Jangan lupa Sama mampir melon. juga ke Hamburg. Nah, ya kan? Nah, Ya, itu ya masyarakat kita juga banyak juga ya. kenal Pak Didi gue. Gitu. Iya. Nggak ada yang, Didi siapa? Katanya, nggak ada. Pak Ardian. Pak Ardian. Iya. Pokoknya menyenangkan lah kalau udah keliling itu ya, apalagi kalau di sana ya, biasanya kita juga membawa satu souvenir gitu Iya, ya. iya. Itu ya salah satu produk-produk Indonesia mulai kita perkenalkan, wah ini loh, buatan Indonesia yang ada di sini. Oh, jadi ya emang diplomat gitu, Meyakinkan tuh tugasnya segitu. macam-macam ya. Dan harus dimulai sekarang- dari yang itu dulu. Iya. Dubes Ardian ini terkenal selain dubes dia sales. Gitu. Iya. Ya, senang Lebih aja. nyata ya, kayak gitu lebih nyata ya maksudnya. Ya itu Jadi kan orang salah satu tugas kita juga ya, salah satu kepentingan tugas kita di sebagai diplomat kan. Iya, diplomat. Selain reporting, negotiating juga promoting. Promoting, Jadi iya. salah satu promosi kita dan dengan kepentingan kita yang cukup nyata ya dan Iya. membantu UKM kita kadang-kadang bantu produksi industri-industri kita. Bahkan bagus juga sekarang kan pemerintah sudah mulai fokus ya industrinya, industri kesehatan. Iya. Alat kesehatan, farmasi, energi, atau untuk yang UMKM mungkin kita bisa dorong industri-industri yang mendukung industri yang ada di ketahanan pangan, ketahanan energi. Iya. Alat-alat kesehatan itu juga kita bisa masuk banyak juga, apalagi nanti di Afrika ya. Iya. Karena itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah kelasnya tinggi kan dia mainnya lebih tinggi lagi, sementara yang menengah kita bisa isi dengan itu. Iya. Senang kok kalau udah ada berita terus tiba-tiba dia telepon itu ya, Pak saya udah berhasil, udah senang saya, sudah lega rasanya. Iya. Buka jalan lah paling. Ya, Iya, kayak buka buka jalan. jalan lah. Iya. Dari Finland, Dari Finland pulang lagi. balik ke sini. Balik ke sini. ekonomi dan pembangunan. Jadi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Emerop ini. Oh enggak, Amerika dan Eropa ini waktu saya pulang dari mana? Dari Finland. Saya banyak ditugaskan untuk menangani masalah negara-negara di kawasan Eropa Utara. Oke. Seperti karena saya kan asal dari Finland ya, Oh, karena dari Finland ya. Karena itu terus di paruh keduanya difokuskan ke ekonomi, keuangan dan perbankan. Karena itu pembangunan. Karena itu memang kita ada perubahan ini struktur di mana kita menggunakan struktur yang ada di pemerintah itu adalah penguatan di ekonomi, keuangan dan pembangunan. Jadi banyak kerjasama pembangunan negara-negara kayak Jerman, Prancis, nah itu kita banyak mendukung. Keren banget Lang, ini Lang. Kasubdit Ekonomi dan Pembangunan Direktorat Eropa Barat. Ditjen Amerop. Tuh, keren banget ya. Iya. Kalau koordinator fungsi politik KBRI Washington DC itu maksudnya apa? Koordinator fungsi politik. Waktu itu kan memang tugas saya kan diminta untuk membantu fungsi politik ya. Fungsi politik kita itu maksudnya apa sih? nggak punya struktur ya. Bukan nggak punya struktur, kita menggunakan fungsional di luar negeri. Jadi strukturnya tuh ya tidak lagi kepala bidang tapi koordinator. Jadi semuanya sebenarnya terpusat di duta besar. Ya. Duta besar yang akan memberikan tugas dari masing-masing itu, dari masing-masing staf. Jadi ada yang dapat tugas politik, tugas ekonomi, budaya dan sosial budaya. Tapi di setiap fungsi itu ada koordinatornya yang lebih senior lah, yang mengkoordinasikan apa yang menjadi arahan dari pimpinan waktu itu. Jadi saat satu itu tiba waktu masih konselor, tapi kemudian setahun kemudian diminta untuk menjadi koordinator fungsi politik. Dan alhamdulillah juga dibantu oleh tim saya juga itu, dan kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bagaimana untuk mendorong hubungan Indonesia dan Amerika lebih baik lagi. Kita juga pendekatan ke Kongres Amerika, dan juga pendekatan ke think tank, ke politisi-politisi Amerika, dan terus memonitor perkembangan dunia juga, karena Amerika itu kan negara besar ya, jadi isu-isu dunia itu ya
setiap hari selalu ada beberapa isu yang harus kita amati dan bagaimana dampaknya sama Indonesia. Waktu itu duta besarnya siapa nih? 2013. Saya tiba tuh Pak Dino Patijalal. Ya? Dino Patijalal, terus 9 bulan beliau pulang ke Jakarta, kemudian Pak Budi Bowo-Laksono sampai selesai 2017. 2017 kelar balik lagi Lang ke sini Lang. Jadi direktur Eropa 3 anjay. Kayaknya aneh ya, direktur apa lu? Direktur Eropa. 3. Iya. Itu menangani Eropa ada direkturnya. itu apa namanya negara Eropa Timur dan Tenggara. Jadi saya juga baru menyadari nyata di Eropa sendiri itu beberapa mungkin hampir semua negara itu direktoratnya dikenal dengan angka emang. Jadi kalau di Rusia itu dulu waktu saya ingat tuh counterpart saya direktur Asia 3. Terus di Turki juga direktur Asia berapa. Jadi ada karena banyak yang ditangani jadi sebutannya angka. Pakai angka itu baru. Nah itu diikuti juga oleh struktur di tempat lain. Jadi kalau kita sekarang direktur Eropa 1 dan 2 karena 3 dilebur jadi 1 2 karena dianggap cukup dengan 2 direktorat waktu itu dan semakin banyak jadi nggak hanya terbatas geografis tapi juga kepentingan secara geopolitik dan geoekonomi juga. Jadi nyampur juga di situ. Jadi kita makin banyak itunya negara-negara yang negara-negaranya. Ya. Oke itu 3 tahun Lang. Habis itu jadi konjen di Hamburg 2020-2023. Kalau konjen ini nggak di setiap kota ada ya? Jadi konsul jenderal ini sebenarnya membantu tugas-tugas pemerintahan khususnya ya di bidang kekonsuleran dan pelindungan WNI serta promosi ekonomi. Dan di negara-negara yang mungkin di situ tidak ada atau boleh dikatakan diperlukan sekali. Karena kalau di Jerman itu ada 2. Kenapa? Karena untuk menangani Jerman itu kan cukup luas ya. Yeah. Sementara di Berlin tuh kebutuhan politik, ekonomi dan pembangunan cukup besar. Jadi penanganan untuk keseluruhan negara bagian itu dibagi oleh tiga perwakilan diplomatik dan konsuler, yaitu Berlin untuk negara bagian yang ada di Jerman bagian timur, kemudian KJRI Hamburg untuk menangani negara bagian Jerman di utara, dan Frankfurt yang di selatan tenggara. Oh artinya kalau misalnya KJRI di Hamburg bukan cuma ngurusin Hamburg doang, cuma kantornya aja di Hamburg. Kantornya di Hamburg, tapi saya menangani 4 negara bagian. Kalau di Frankfurt juga sama, di Frankfurt tapi negara bagiannya banyak ya. Pusatnya di situ. Iya. Nah, kalau di Amerika juga sama. Jadi Amerika tuh Washington DC kan, untuk menangani seluruh juga nggak cukup kan, apalagi diaspora juga banyak. Dibentuklah atau dibuatlah konsulat jenderal yang ada di Houston, New York, Chicago, San Francisco dan Los Angeles. Itu membantu mengkoordinasikan kepentingan Indonesia khususnya, tapi lebih fokus di pelindungan WNI, kekonsuleran dan promosi ekonomi, sosial, budaya. Dan politiknya ditangani oleh KBRI. Ya. Oh, gitu ininya. Gunanya konjen. Iya. Tahu ya. Kita ada beberapa tingkatan sih, ada konjen, ada konsul, terus ada lagi konsul jenderal. Terus di beberapa tempat itu kita ada kayak misalnya di mana ya? Di Darwin tuh ada konsulnya, ada konsul jenderal. Itu juga tingkatannya agak berbeda tapi lebih fokus di perlindungan WNI. Di Hamburg juga ada konsul aja. Di Hamburg cuma konjen aja. Oh, cuma konjen aja. Ya. Oke, balik lagi ke Indonesia. Ke Indonesia. 2023. Iya, udah jadi minister. Minister ini ya rank diplomatik ya. Karena saya sudah menjadi konjen, jadi rank diplomatiknya tuh menjadi minister. Terus saya sejak eselon 2 di tahun keberapa saya mendapat minister. Nah, pas kembali dari Jerman, saya juga diminta untuk membantu tim percepatan dan pemulihan ekonomi waktu itu ya. Yaitu tadi yang karena saya senang mempromosikan sesuatu, saya diminta membantu untuk mendukung kegiatan-kegiatan Expo yang ada di ASEAN, kemudian
Indo-Pasifik, terus kemudian ASEAN, terus juga beberapa negara Afrika. Jadi saya sering koordinasi untuk mempersiapkan Expo, mencari pebisnis yang berkeinginan untuk masuk ke satu negara. Jadi menyenangkan juga karena kita punya banyak relasi ya, networks dari yang pengusaha mungkin kelas UKM, atau ada kadang-kadang saya juga ngisi sekolah ekspor, ada semacam kayak pembelajaran mengenai ekspor ya oleh beberapa institusi, dan kadang-kadang didukung oleh kementerian terkait, kementerian UKM, dan kita ngadain semacam Zoom. Jadi saya juga pernah ikut Zoom kelasnya itu untuk mengajari bagaimana penetrasi pasar negara, aturan-aturan perlu diperhatikan. Akhirnya menjadi bagian juga dari hidup saya tuh. Jadi kadang-kadang saya dengan senang hati tuh, malah kalau ada yang minta, saya biasanya memprioritaskan diri untuk bisa memberikan, men-share lah. Waktu di Hamburg tuh saya banyak sekali juga itu tawaran-tawaran untuk memberikan pembelajaran bagaimana UKM bisa masuk ke negara A, aturan-aturannya apa aja, kopi apalagi tuh. Selalu ada seminar-seminar mengenai kopi, saya suka diminta untuk memberikan overview mengenai Eropa, kopinya seperti apa. Bahkan kemarin ada yang ngambil, bagus juga tuh, datang ke saya terus ada permintaan melalui email ke Kemlu, minta pembimbingan mengenai diplomasi kopi, terus diarahkan ke Amerika karena dia lebih fokus ke Amerika. Akhirnya kita tanggapi, kita diskusi lah sama, masih muda kok, masih dia dari salah satu universitas swasta. Terus saya juga kaget, Mbak ambil diplomasi kopi alasannya apa gitu. Nah, kembali dia itu tertarik kembali untuk bagaimana menghubungkan atau meromosikan kopi Indonesia di luar negeri. Kemudian dia juga lagi ngembangin kafe juga di Indonesia, dia kuliah juga. Jadi langsung saya kasih sedikit informasi tambahan sekarang. Terus saya kasih kontak beberapa teman-teman kopi juga, jadi ya bisa naik ke asosiasi kemana. Ya mudah-mudahan hasil, mungkin ini nggak hanya satu ya, ada beberapa, saya lihat sudah banyak kopi itu menjadi bagian dari diplomasi. Ya. Diakui lah sebagai salah satu, tidak hanya sekedar komoditi ya, tapi bagian dari alat untuk mendekatkan hubungan Indonesia dan negara lain ya. Akhirnya Maret ini udah dilantik nih, tinggal dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Republik Senegal, Merangkap Gambia, Mali, Sierra Leone, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Pantai Gading ya, Guinea, dan Guinea. 8 negara. Kayak kemarin Pak Agung kan, Kamerun, tapi juga negara-negara lain sekitarnya kan. Ini juga nih yang di Afrika. Gini ini kita udah punya hubungan diplomatik sama Gini. Gini itu malah menurut saya hubungannya sangat 7-8 bersejarah karena Presiden Soekarno pernah ke sana. Tahun 60-an, 61 atau 62. Jadi dengan Gini ini hubungan kita sangat dekat, bahkan kita pernah punya kedutaan besar di Conakry. Pernah punya 70-80 itu tahun. Dan kebetulan pimpinan Gini waktu itu sangat dekat dengan Soekarno ya. Pak Karno. Jadi tapi setelah perjalanan sejarah dan panjang cerita ya sampai sekarang, kepentingan banyak dilakukan dengan Senegal. Di kedutaan besarnya jadi yang utama di Senegal, di Dakar ya. Kantornya ada di Senegal berarti. Senegal? Oh itu dia Senegal, itu dia Gambia, Guinea Bissau, itu Pantai Gading di situ. Mali gede banget Mali ya. Mali tuh segitu gede. Pantai Bocum. Iya. Batasi Bokum ya. Bokum berarti sini nih sama jadi Padidi. Kecuali Liberia aja yang tidak masuk di wilayah atau negara akreditasi saya, karena masuk ke KBRI Abuja. Liberia itu di mana? Itu antara Côte d'Ivoire dan Sierra Leone Guinea. Mana sih? Oh itu. Dia masuknya langsung di bawah sendiri KBRI ada Abuja di Nigeria. Abuja di Nigeria. Jadi bagian dari negara akreditasi KBRI kita di Abuja. Itu Lagos tuh sekarang Nigeria ibu kotanya Abuja. Tapi kalau Senegal kita sebelumnya udah ada kan duta besarnya? Udah ada ya. Kayak yang kemarin kita yang baru dibentuk juga Pak Agung ya. Kamerun. Kamerun tuh baru. Dulu jadi satu dengan Nigeria. Makanya Nigeria dulu tuh menangani hampir lebih dari 15 atau apa. 15 negara. Terus dibagi dua, jadilah bagiannya Kamerun tuh. Kamerun Pak Agung, Pak Bambang Soeharto yang Abuja.
Jadi Pak Bambang Soeharto itu kalau nggak salah menangani 7-8 negara. Jadi hampir sama sama saya. Tadinya 15. Kurang lebih ya 15. Karena dibagi sama Kamerun tadi ya. Dan kepentingannya makin besar ya dengan negara-negara yang di tengah di Kamerun. Jadi mungkin bebannya dibagi 2 jadinya. Ya. Ini rencana berangkat kapan? Kita kan sekarang ini dalam persiapan ya, persiapan akhir sebenarnya sih udah dimulai dari beberapa minggu yang lalu, tapi kita tetap harus menunggu surat kredensial dulu untuk kita bawa, untuk kita sampaikan kepada pimpinan negara di tempat kita akreditasi nanti. Suratnya belum ada itu? Nah ini kita masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita bawa dan kita langsung berangkat. Ke Senegal. Iya. Ke Senegal pesawat berapa kali, Pak? Ke Senegal ini ada beberapa rute ya, jadi ada yang melalui Addis Ababa menggunakan Ethiopian, ada juga menggunakan Emirates Dubai, dan juga Turkish Istanbul. Tapi langsung habis itu langsung ke Senegal? Enggak, jadi mereka tetap stop di mana? Kayak Turkish di Istanbul, kemudian Istanbul direct ke Dakar. Emirates saya lihat juga ada yang direct ke Dakar tapi harus berhenti sebentar di Conakry, nurunin penumpang. Kurang lebih 50 menit, 45 menit. Ethiopian itu harus juga direct dari Addis Ababa tapi dia juga berhenti sebentar di Bamako, menurunkan penumpang sebelum ke Dakar. Tapi kalau di Dakar balik ke arah Indonesia misalnya itu ada yang langsung direct Dakar di negara Istanbul melalui mana, jadi tergantung airlines-nya. Kalau yang direct langsung nggak ada. Nggak ada ya, udah pasti ada transitnya ya. Ibu kotanya Dakar. Senegal ini. Rally Paris Dakar. Kalau ngomong Dakar ya pasti konotasinya sama dengan rally Afrika. Iya, Paris Dakar kan namanya. Nah, apa yang mau dibawa di Senegal? Di penugasan kali ini kalau kita lihat dari beberapa ini Dakar kan di ujung banget ya. Ini sebenarnya salah satu yang menarik ya buat saya nanti. Ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh dubes-dubes sebelumnya ya. Terutama kita juga mendorong tidak hanya produk dan komoditi menengah tapi juga strategis. Kita sudah menjual pesawat ke Senegal itu N212 sama CN235 itu 3 unit pesawat dari sejak 2014 sampai 2017. Jadi pesawat-pesawat dari ini akan kita terus tawarkan. PTDI ini dari PTDI ya. Jadi dipakai oleh Angkatan Udaranya Senegal. Nah kita lagi coba lagi untuk memperluas itu ke Guinea dan juga menambah lagi kesepakatan untuk kerjasama MRO dengan Senegal. Jadi nanti perbaikan-perbaikan nggak perlu harus jauh-jauh ke Indonesia tapi bisa dilakukan di Afrika. Nah ini kita juga tidak hanya itu saja, kita juga lagi coba untuk meningkatkan ekspor produk-produk menengah ke atas seperti industri farmasi, industri alat kesehatan. Terus emang kita banyak ya industri itu untuk diekspor? Iya, jadi kita nih sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut ya, sekarang ini mau fokusnya Afrika ini akan lebih kepada industri alat-alat kesehatan, farmasi. Dan mereka juga butuh itu, dan kita bisa gunakan ini menjadi bagian dari bantuan kerjasama bantuan pembangunan kita. Dan beberapa perusahaan sudah punya pabrik di Nigeria, pabrik-pabrik itu. Dan perusahaan kita nih? Perusahaan Indonesia, perusahaan dari mana beberapa, ada perusahaan swasta. Farmasi. Nah yang BUMN itu salah satu Bio Farma punya, kalau nggak salah belum lama ini juga punya pabrik di Ghana. Jadi sudah mulai produksi juga vaksin ya, ada obat-obatan ya. yang diproduk di sana. Nah dengan Senegal kita rencananya untuk kesehatan itu tidak hanya produk alat kesehatan dan juga farmasi, tapi kita mau pengembangan bersama vaksin dengan Senegal. Makanya ada program kerjasama kita dengan Institut Pasteur Dakar. Kalau Bandung kita punya Pasteur Bandung, ada Bio Farma, di sana ada Institut Pasteur Dakar. Jadi kita ngembangin vaksin bersama dengan Afrika. Jadi ada beberapa yang mungkin bahan bakunya bisa diambil dari sana. Afrika, digabungkan di Indonesia. Jadi itu juga bisa membantu Afrika juga. Ya. Dan ini sebenarnya kita dengan Afrika tidak hanya sekedar market ya. Jadi kita alhamdulillah dari 8 negara ini 7 negara itu kita benar-benar surplus plus. Jadi banyak produk kita masuk, ada sabun, ada perdagangannya surplus. Mali.
Mali, Indomie, Ya, kopi, permen. Ada udah info dari teman kita orang Mali, Pak. Ada orang Mali datang sini. Pamannya dia supplier Kopiko di Mali. betul. Jadi Iya. sebenarnya itu udah banyak lah Indonesia. Iya. Kita juga mulai masuk di segmen-segmen yang industri tadi, industri kesehatan, alat kesehatan. Ininya WNI-nya berapa banyak kira-kira Pak di Senegal? Banyak. Hah? Kalau Senegal cuma 50-an. 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 Itu pun sebagian besar juga dari anggota keluarga KBRI. Oh. Jadi memang itu akan Sedikit ya. Yang banyak malah di Gini itu ada 1.300 yang mereka bekerja di salah satu perusahaan tambang boksit, di mana tambang boksit itu punya semacam pelabuhan gitu ya, untuk mengolah bahan-bahan baku yang diambil dari pertambangan untuk dibawa ke hilir. Nah, itu harus menggunakan kapal tongkang, kapal takbut segala. Itu orang Indonesia semua. Dan mereka dipekerjakan, disiapkan dari Indonesia, dan perusahaan yang tambang ini yang di Indonesia pun sebenarnya juga ada perusahaan tambang yang hampir serupa, dan dia menggunakan juga tenaga-tenaga Indonesia di Kalimantan, perusahaan asing ini. Jadi dia akhirnya punya pengalaman di Kalimantan, dibawalah Ke Gini. Iya. dan ternyata ya alhamdulillah mereka sejahtera ya, nggak ada banyak masalah. Jadi mudah-mudahan ke depan juga menjadi contoh bahwa kita juga punya tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan dan dihargai itu. Iya. Gajinya juga lumayan tinggi, jaminannya tinggi, dan keahliannya itu loh. Jadi ternyata kita punya teman-teman yang punya keahlian untuk membawa kapal tongkang itu juga nggak sembarangan. Ternyata juga ada skillnya, dan Ada skillnya. itu karena melalui itu kan sungai yang berligut dengan naik surutnya sungai. Jadi sebenarnya untuk ngebuka hubungan sama komunitas ekonomi sana, itu kalau dari Konjen atau Kedubes itu lebih didengar ya sama orang-orang sana dibanding ada kayak pelaku usaha langsung datang ke sana gitu tanpa bantuan dari Kedubes atau Konjen. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi sebenarnya kalau bisnis ya bisnis ya. Ya. Selama itu ada keuntungan dan kesempatan, dia bisa masuk. Tapi dengan adanya KBRI itu kan ada semacam jaminan lah. Khususnya juga mungkin banyak perusahaan Indonesia yang ingin berbisnis dengan perusahaan Afrika dan ingin mendapatkan kepastian. Nah, mereka bisa bertanya ke kedutaan. Ya. Samping itu perusahaan kita yang di Indonesia, perusahaan Afrika juga sama. Kan ke Indonesia dia kan nanya-nanya juga. Kita bisa merujukkan ke sana. Jadi lebih aman sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau jadi sekarang malah dengan ada KBRI bisa mengkoordinasikan juga, nggak hanya produk ini, tapi produk A, B, C, D. Jadi saya memang ingin menjadi semacam trading hub lah ya. Ya, trading hub ya. Di Dakar. Yang kedua itu pemerintahnya lagi menggaungkan digitalisasi. Jadi kemudahan generasi muda menggunakan digital. Ya harusnya kalau pelaku usaha kontak Kedubes atau Konjen aja buat bantuan. Buat bantuan pasti Dan mau. Mungkin buat teman-teman juga ketahui bahwa kita punya konsul kehormatan. Konsul kehormatan. Itu yang membantu kita di negara bagian di mana di negara akreditasi di mana kita perlu mendapatkan jejaring komunikasi. Jadi di Pantai Gading kita punya, di Gini kita punya, Gini bisa kita punya. Ya. Jadi agak keselak nih. Pak, nggak apa-apa Pak, minum aja Pak. Aman. Hah? Rahman. Manisan. Tehnya Rahman yang salah. Tawar Pak Dion. Tawar Pak Dion. Jadi buat saya nih Afrika ini ya 2063 itu kan digaungkan menjadi Afrika baru ya. Jadi kesempatan semakin besar. Karena anak mudanya itu di atas 60% yang usianya produktif ya. Antara 18 sampai 40 tahun. Jadi memang mereka benar-benar dipacu untuk bisa memperluas lapangan kerja. Daripada mereka lari ke Eropa jadi imigran, mereka dikembangkan menjadi negara. Memang kita juga menyadari itu, jadi penting juga kita juga ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang bisa punya pabrik di sana. Ya.
Tapi Senegalnya dikit ya, 50-an. 50-an, itu pun keluarga dari. Nah, kalau yang lain-lain Pantai Gading juga nggak banyak, jadi emang di tempat saya itu cuma di gini yang cukup lumayan besar. Itu pun 1000-an, berapa tadi? 1.300-an ya. Di mana tadi? Senegal bisa kenal semua kali ya langsung ya. Iya, Sama WNI itu biasanya kenal kita semua, udah 50 orang. Nah, ada beberapa yang mereka bekerja di lepas pantai di eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai kayaknya. Ya, Di Senegal. Oke. Ya mudah-mudahan segera berangkat, dapat suratnya itu untuk berangkat segera. Ya, amin. Terima kasih, amin ya. Iya, mudah-mudahan juga ada gebrakan di Senegal. Iya. Tahu-tahu kopinya jadi laku lagi. Kayaknya pencinta kopi banget nih. Iya, makanya. Kalau Senegal lebih ke teh dia. Katanya. Nah, teh kopinya pun kopi yang dicampur sama rempah-rempah lah. Udah tahu Oh, udah tahu Jadi ya. kita harus bisa mencoba bagaimana kopi tubruk itu bisa dicampur dengan rempah. Makanya sekarang lagi banyak minum kopi tubruk, saya mau cek mana yang pas. Nah, itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau specialty mungkin kalau Afrika nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Tapi kalau yang kopi-kopi itu yang lebih strong, robusta. Iya, nih jadi duta besar kopi. Ya juga. mudah-mudahan ada Ambassador kopi. ada pabrik kopi juga nanti ya, atau pabrik apapun juga di Indonesia di Afrika. Di Afrika. Karena selain pertama untuk membantu perekonomian kita melalui investasi di luar, tapi juga bisa mendekatkan kita dengan negara tersebut. Karena Afrika semakin banyak didekati sebagai bagian dari rantai pasok, mungkin akan lebih menarik ya. Ya. Bisa semakin dekat lah hubungan kita dengan Afrika. Ya. Oke, terima kasih Pak Ardian, Dubes Senegal Pak dan Ardian, terima kasih Pak Didi. 7 ya? 7 negara lainnya. 7 negara lain. 7 negara lain. Ya. Udah, fix sudah lu menang dah. Menang gue ya. Gue harus nyari Unpar yang Dubes nih. Ada nggak Pak? Belum ada. Unpar yang Dubes? Belum ada. Belum. Yang alumni Unpar. Ada tapi belum. Nanti saya coba cari lah. Yang jadi Dubes belum ya? Kalau nanti saya cek deh nih yang 31 ini ada nggak? Ada yang dari. Nah, siapa tahu bisa kesini dulu. Ya. Yang belum berangkat Pak. Iya. Makasih banyak ya, Pak Didi sudah hadir, sudah bercerita soal Ya. kopi dan macam-macam Ya. tadi. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, semoga lancar. Semoga sananya. lancar dan ditunggu gebrakannya di Senegal. Ya, ditunggu undangannya ke Undangannya ke Senegal, ke Ya. Dakar. Ke Dakar. Pajero. Iya. Cuan Pajero Dakar ada seri Iya, Dakar. iya. Ada. Dia pengen ngeluarin dari tadi. Oke, makasih Pak Didi. Ya. Sehat selalu dan segera berangkat ke sana mudah-mudahan ya. Ya, amin. Tidak ada hambatan-hambatan. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Ger. Seru. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain OI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa
apa? Kalau yang emang tuh abis lilin emang apa? Nyambung kan? Padahal kita nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, kita beli ini, dia ini.